Wih, semangat deh. Bagaimana kamu hari ini? Baik. Luar biasa. Nanti paling semangat sudah. Oh iya Ibu, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih Ibu. Sebelum Ibu ambil absen, Ibu minta satu orang untuk minta dalam doa bisa? Bisa. Coba Gun. Ini tengah-tengah dalam doa. Teman-teman, Ibu, pada saat dalam Bapa kami Yang lain di surga dan yang telah mempujakan kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Oke, terima kasih Gun. Satu orang bantu kamu suruh saya tulis. Kalau ada inisiatif sendiri sih. Ibu itu spidol kemana itu? Oh biasa tak terlupa. Selanjutnya Ibu mau tanya dulu. Kira-kira kamu punya kabar hari ini bagaimana? Baik. Makan tidak sebelum sini? Makan. Berarti tidak ada yang mengeluh ya? Dari lapar sebentar. Kiki, makan tidak? Makan dulu. Saya akan berjuang kalau sebentar dulu juga bisa. Ibu mau absen dulu ya? Ya Ibu. Santi, Hadir Ibu. Kevin, Ada Ibu. Ino, Ada Ibu. Jesse, ada Ibu, Gun, Lisa, ada Ibu, Harry, Ada Ibu. berarti hadir semua ya? Iya Ibu. Kebetulan ini bagus hadir semua. Ibu mau tanya, kira-kira kamu pernah tidak dengar orang bernyanyi? Pernah Ibu. Menurut kamu lagu yang mereka nyanyikan itu bagus atau tidak? Ada yang bagus, ada yang tidak. Tergantung saat bernyanyi. Kalau Jessie kira-kira pernah dengar Lagu di gereja Ibu. di gereja? Jessie lebih suka lagu yang temponya pelan atau temponya cepat? Yang cepat Ibu, lebih semangat. Lebih semangat. Mau yang biasa saja atau Yang ada di Ibu. yang ada heboh? Kemuliaan. Berarti Jessie ini suka berpesta ya sampai awal bulan Tapi jangan besok. Berarti tidak pernah di gereja, hanya berpesta saja. Ada yang mau bisa tahu, masuk di gereja Ibu. Oh, karena gereja. Selama kamu dengar lagu tuh, kamu dengar tidak? Kamu dengar tidak ada biasanya nada-nada yang bagus? Iya Ibu. Kadang ada yang bagus, kadang ada yang tidak juga. Tidak. Ini didengar juga. Jadi kita punya yang ibu tanya kalian tadi itu berkaitan dengan kita punya materi pagi ini. Jadi ibu harap kalau merasa ini penting tolong dicatat. Kalau tidak merasa ini penting boleh juga kalau tidak catat, tapi sebaiknya catat. Jadi Ya Bu. Dia ini dan sebenarnya itu. masa bola. Ibu ini dia bawa buku dan buku ini Ibu. Bisa sedang. Kamu mau di luar atau mau ikut pelajaran? Kenapa bisa tidak bawa buku itu padahal kau ada lesson pagi? Sudah bilang tidak ada di rumah
Pertemuan berikutnya apa pokoknya? Ya, Bu. Ibu. Sahabat masih biar masih jadi kita punya materi pagi itu berkaitan dengan notasi angka. Notasi angka. Jangan mencatat ya. Iya itu. Sudah dicatat semua? Sudah Ibu. Gaby tidak catat. Nih Gaby. Terima kasih, Bu. Jadi kita punya materi pagi yaitu mengenal notasi angka. Pernah tidak kamu dengar orang biasa bilang, itu tuh namanya notasi angka? Pernah tidak? Jarang dengar. Hanya biasa dengar orang nyanyi. Iya. Jadi dalam lagu yang kita dengar itu dihasilkan dari notasi angka yang kita sebut dengan nada-nada. Jadi lagu itu terbentuk karena adanya nada-nada. Nah, dalam nada-nada itu ada yang namanya notasi angka. Pernah lihat orang buat notasi angka? Pernah Ibu. Pernah lihat, tapi belum paham artinya seperti apa. Jadi, baik, selanjutnya Ibu mau jelaskan tujuan kita belajar notasi angka itu seperti apa. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan notasi angka yaitu supaya kita bisa mengenal notasi angka, membaca notasi angka, dan menyanyikan lagu sederhana menggunakan notasi angka. Apalagi kalian sekarang kan sudah berada di kelas 8. Jadi otomatis materi tentang notasi angka ini sangat penting untuk dipelajari. Jadi aku harap kalian bisa mendengarkan secara baik sehingga nanti apabila ada orang yang mempertanyakan tentang notasi angka atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan notasi angka, kalian sudah bisa paham dan sudah bisa ngomong. Paham yang Ibu? Paham yang Ibu? Oke, selanjutnya sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut lagi tentang notasi angka, coba kalian bayangkan kalau kita mau menyanyi tapi tidak tahu nadanya, apakah bisa terdengar bagus? Tidak. Tidak. Kevin? Karena itu dalam musik kita membutuhkan notasi supaya nadanya yang kita nyanyikan bisa tepat. Kalau adanya notasi, tentu saja pemahaman kita terhadap suatu lagu itu bisa lebih mudah dan kita bisa lebih cepat menghafal lagu maupun menyanyikan lagu-lagu yang kita sukai atau yang sering kita dengar dari orang lain. Jadi yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian notasi angka itu sendiri. Ibu harap catat ya, kalau merasa penting tolong mencatat. Jadi notasi angka adalah sistem penulisan musik yang menggunakan angka 1 sampai 7 untuk menunjukkan tinggi dan rendahnya nada. Ibu ulangi sekali lagi. Notasi angka adalah sistem penulisan musik yang menggunakan angka 1 sampai 7 untuk menunjukkan tinggi dan rendahnya nada. Sudah catat Kevin? Jadi kira-kira dari pengertian yang Ibu berikan ini sudah ada sedikit bayangan terkait notasi angka? Sudah, tapi masih bingung. Berarti Ibu yang macam orang bisa omong do re mi fa sol la si do itu tuh Ibu ya. Itu yang dimaksud dengan notasi angka. Sekarang
kita hubungkan antara notasi angka dan juga nada. Kaitan antara notasi angka dan nada yang kita pelajari. Jadi ibu tulis di papan, nanti kalau apa tolong dicatat ya. Kita gunakan angka 1 sampai 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Angka 1 ini kalau dalam lagu itu dibacanya do. Do. Coba sama-sama. Do. Kalau angka 2 seperti ini berarti dibaca re. Re. Kalau angka 3 berarti dibacanya itu mi. Kalau angka 4 itu dibacanya fa. Fa. Kalau 5 dibacanya sol. Sol. Bukan sol tapi sol. Sol. Kalau angka 6 dibacanya la. 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 Kalau angka 7 dibacanya si. 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 Jadi bukan hanya sekedar baca saja ya, bukannya ibu 1 itu do, 2 itu re, 3 itu mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si. Tapi jadi dari masing-masingnya ini ada nadanya masing-masing. Kalau do ini bacanya do, do, Do. do, 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 bukan do ya Jessy. Ini bacanya do, re, mi, fa, sol, la, si. Nanti Do. kalau sudah paham tentang ini akan ada lagi satu notasi yaitu do, mi, do. Do. Nah, coba mau coba salah satu sudah bisa menanggapi apa yang ibu sampaikan tadi, yang ibu ulang. Sekali lagi ya. Ini bacanya do, coba do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Coba ibu mau Heri sendiri. Ya ibu bisa. Bisa? Ya. Coba pelan-pelan. 1, 2, 3. Do. Terus. Re. Terus. Mi. Terus. Fa. Sol. La. Si. Do. Oke, kami hapus untuk Yeti. Sudah benar, tapi harus benar-benar memperhatikan nada dari masing-masing ini ya. Ya ibu. Kalau sol tuh dibacanya sol, jangan ada sol, karena itu punya arti yang berbeda. Sun. Sol, ya seperti itu Bun. Kun. Jadi ini nada dasar yang membentuk sebuah lagu. Jadi lagu yang kita dengar itu terbentuk karena adanya nada-nada ini. Dari nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Gimana bisa dicatat? Sudah ibu sudah. Selain nada dasar ini, ada juga tanda-tanda yang ada di dalam nada-nada ini. Coba kalian perhatikan atau kalian lihat, pernah ada yang dia teks lagu-lagu kor atau lagu misal yang ada di nada bakti? Iya ibu. Pernah lihat? Itu kan pasti ada tanda
dulu coba Santi tulis kira-kira apa yang Santi perhatikan yang ada di dalam lagu-lagu yang Santi biasa lihat. Coba Santi semangat, yang lain perhatikan ya. Ya Bu. Ibu. Ada garis ya. Terus ada kulit, terus garis. Oh seperti itu. Kalau yang makasih ya Santi. Kalau garis yang seperti ini itu ibu belum bisa jelaskan ke kalian karena nanti di saat kalian sudah kelas 9 baru ibu bisa jelaskan karena materi kalian itu berkaitan dengan notasi angka. Jadi yang garis-garis seperti ini belum bisa ibu jelaskan ke kalian ya. Jadi mungkin ibu akan menjelaskan tanda-tanda dasar dulu yang ada di minta kertas hapus apa? Terima kasih ibu. Kalian biasa lihat tidak? Ada angka 1 baru ada titik 100. Ya ibu biasa lihat. Jadi ini titik ini bukan sembarang ditulis ya, tapi titik ini punya arti dan punya makna tersendiri. Jadi tanda titik bagian atas pada notasi angka, pada tanda-tanda dalam lagu, dalam notasi angka itu dijelaskan sebagai tanda bahwa nada itu adalah nada tinggi. Contohnya do titik di atas, berarti ini adalah nada do tinggi, ya. Do tinggi. Kalau do titik atas berarti do tinggi. Kalau ada titik atas berarti ada titik juga bagian bawah. Kalau begini. Kalau ini do tinggi, berarti yang ini Do rendah. Ya, do rendah. Benar sekali. Kalau ada do tinggi dan do rendah, otomatis yang ini adalah Do rendah. bukan Normal. normal. Oh. Kalau normal itu berarti kaitannya itu dengan yang waras dan tidak waras, berarti normal. Oh iya. Ini bisa disebut dengan natural, do natural. Berarti ini do tinggi, do rendah, do natural. Bisa paham? Bisa paham? Do bisa tadi? Ya ibu aja. Selain itu juga kan tadi Desi ada omongnya ibu, di dalam itu kan ada dia nol, lalu ada tanda spread begini ibu. Itu kamu paham tidak kira-kira? Tidak paham ibu. Tidak paham ya? Ya ibu. Jadi kalau ibu hapus aja ya, sudah tak? Sudah ibu. Sudah ibu. Jadi kalau nol ini, tanda nol ini itu tidak orang memberikan tanda nol pada hati itu tidak, bukan karena tidak ada maksud apa-apa. Contohnya kalau kita ini di dalam ini ada tanda nol, berarti kita nyanyi saja terus tidak. Nol ini punya arti tersendiri di dalam musik. Kalau nol ini berarti tandanya diam. Contoh, imas contoh ya. Do re mi fa sol la. Ini tanda diam. Berarti otomatis yang kita nyanyikan itu adalah do re mi, berarti satu bentuk fa sol la. Sampai sini paham? Paham tidak? Paham ibu. Jadi paham? Paham ibu. Oke. Jadi nol itu sebagai pengganti tanda diam. Nol itu merupakan tanda diam. Jadi kalau pada saat kita melihat orang kita membaca suatu notasi angka, khususnya contoh do re mi, kita perhatikan betul dengan definisi tanda yang ada di dalam. Kalau ada tanda nol, berarti diam. Selain tanda nol juga ada tanda titik.
tarik. Contohnya ini, do re 1 2, mi 1 2. Berarti do re mi do re mi. Tarik. Sudah bisa bedakan antara tanda gol dan tanda titik? Sudah itu. Bisa ya? Sekarang ibu mau coba berusaha. Coba yang bisa angkat tangan ya. Ibu mau kasih note ini untuk dasar saya yang kalian udah pelajari. Ada yang mau coba? Saya dulu. Ya coba Desi. Lanjutkan Desi. Desi. Ya coba Desi. Do re mi fa sol la si do. Ya bagus. Berikan dari ada satu tangan bola nih. Jadi paham tidak? Paham. Bisa paham tidak? Jadi Paham Bu. Kevin paham tidak? Paham Bu. Coba Kevin. Coba Kevin maju. Tidak paham nih coba. Jangan tertawa Kevin. Do re mi fa sol la si do. Oh, belum masuk. Tadi kan ibu sudah jelaskan juga, sudah kasih contoh. Sekarang ibu coba satu lagu yang gampang. Nanti kita belajar sama-sama ya. Iya Bu. Ibu hapus ya. Hapus sudah ibu hapuskan. Coba ya, kita contoh dulu ya. Do sol sol la sol fa fa mi re do. Sekarang kita coba ya ibu. Do sol sol la sol fa fa Siapa Bu? Do sol sol berapa aja ya? Ikut tutukan ini buat 1 2 3. Do sol sol la sol fa fa mi re do. Sekali lagi 1 2 3. Do sol sol la
lagi. Berarti sudah paham ya? Sudah Ibu. Kalian senang tidak belajar tentang notasi angka ini? Semakin Jadi karena Ibu sudah memberikan penjelasan terkait dengan notasi angka, Ibu mau berikan tugas semua untuk kalian. Bisa tidak? bisa Ibu. Saya kalau dicatat tugasnya ya. Tugas kalian yang pertama, catat ya. Ibu. Membaca notasi angka dengan suara pelan. Membaca notasi angka dengan suara pelan. Jadi maksud dari soal yang pertama ini, Ibu mau kalian cari satu lagu atau dalam lagu mana lagi yang Bapak biasa bawa ke gereja. Kamu lihat, kamu cari kira-kira ada notasi yang gampang tuh ya. Misalnya yang cari jelas ada do, re, mi. Kalian bisa perhatikan, kalian coba baca itu notasi itu. Tapi cukup dengan pelan-pelan saja, belajar pelan-pelan ya. Itu untuk tugas pertama. Lalu tugas yang kedua, menyanyikan lagu dengan percaya diri. Tolong catat, menyanyikan lagu dengan percaya diri. Ini berarti kalian ini bukan hanya jadi cepat nanti menyanyikan lagu dengan percaya diri. Jadi di sini Ibu mau setelah kalian belajar membaca notasi itu, nanti minggu depan pertemuan berikutnya Ibu minta kalian masing-masing per orang menyanyikan satu lagu yang telah kalian pelajari. Bukan hanya menyanyikan lagunya saja, tetapi juga harus bisa menyanyikan dengan notasinya yang ada di dalam. Bisa? Bisa. Terus yang soal nomor 3, berani mencoba walaupun belum sempurna. Berani mencoba walaupun belum sempurna. Jadi ini sebenarnya itu ini permintaan singkat saja dari Ibu. Ini sebenarnya berkaitan dengan permintaan singkat, bukan materi yang harus dituliskan kembali. Bukan nanti ke depan kamu contoh berani mencoba walaupun belum sempurna, berarti kamu berikan penjelasannya begini, bukan. Tetapi ini berkaitan dengan materi kita yang hari ini kita belajar, yaitu tentang notasi angka. Jadi ini yang tugas yang Ibu berikan ini, nanti kalian belajar mandiri di rumah. Belajar dalam arti kalian cari lagu, terus kalian pelajari notasinya, terus harus bisa berani menyanyikan itu sendiri secara mandiri dan tampilkan di depan nanti pada kesempatan berikutnya. Bisa? Bisa Kevin bisa tidak? Bisa Bu. Jadi nanti minggu depan Ibu coba per orang. Ibu harap semua bisa, karena ini tadi Ibu sudah jelaskan secara panjang lebar, dan Ibu harap juga kalian bisa memahami materi yang tadi Ibu jelaskan. Yang di sini Ibu perlu tegaskan itu, dalam musik yang paling penting itu bukan hanya benar, tetapi mencoba. Jadi jangan takut salah. Kalau seandainya minggu depan kalian tampil di depan, baru ada teman yang salah, baru kamu di belakang tertawa, dan ini salah. Tidak boleh begitu. Walaupun salah, harus kita berani coba ya. Tidak boleh bilang baru kamu coba sudah menganggap bilang ini Ibu saya tidak bisa, tidak boleh. Walaupun salah atau benar harus berani tampil di depan ya. Mungkin itu saja materi kita hari ini berkaitan dengan notasi angka. Kamu senang tidak belajar notasi angka? Nah, beri aku dulu kita semua. Jadi Ibu harap semoga apa yang penjelasan yang tadi Ibu berikan ini bisa membuat kalian sedikit paham terkait dengan notasi angka ya. Jadi tadi Ibu sudah jelaskan tentang
pengertian notasi angka, angka 1 sampai 7, tanda-tanda dalam notasi angka. Kita juga sudah nyanyi lagu sederhana secara bersama-sama. Dengan belajar notasi angka ini, Ibu harap kalian bisa lebih mudah menyanyi dan bermain alat musik kalau seandainya nanti kalian sudah paham tentang notasi angka. Untuk kedepannya kalian mesti bisa belajar untuk bermain alat musik. Terima kasih juga atas perhatian kalian selama proses belajar kita dari pagi tadi hingga saat ini, dan tetap semangat belajar, jangan takut berkarya melalui musik. Dan kedepannya Ibu harap semoga kalian lebih percaya diri lagi dan bisa lebih paham tentang materi yang baru dijelaskan, yaitu berkaitan dengan notasi angka. Dan Ibu harap kedepannya juga kehadiran kalian seperti ini. Jangan sampai ada yang datang, ada yang tidak datang. Jadi Ibu boleh hadir semua supaya materi yang dijelaskan ini supaya bisa paham, bisa pengertian sampaikan. Jadi itu saja mungkin proses pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya di pertemuan minggu depan, yaitu tadi kita tutup kegiatan belajar kita hari ini dengan doa. Tadi yang bimbing doa siapa tadi? Bun. Sekarang Ibu mau keke. Bisa? Ya, ada dulu teman-teman berdiri, Ibu ambil sikap berdoa yang benar. Marilah kita menyiapkan dan berdoa atas Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserahkan oleh Tuhan dan Tuhan beri aku berkatilah, lindungilah dan angkatlah aku. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. terima kasih. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Iya, Ibu. Jadi kalau bersihkan papan terus. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang untuk kita semua. Siang, Ibu.